Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sikap terpuji. Di antaranya adalah tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya akan membahas 3 materi itu ya teman-teman. Sebetulnya masih banyak lagi sikap terpuji yang lainnya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Nah teman-teman sering mendengar kata tawadu kan? Sebetulnya tawadu itu bisa disebut dengan tidak sombong ya. Nah karena kita itu adalah makhluk Allah, jadi kita tidak boleh sombong, kita dilarang sombong. Manusia itu makhluk ciptaan Allah. Kita dilarang menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Kita pasti butuh bantuan orang lain dan juga bantuan atau pertolongan Allah. Semua yang Allah berikan itu hanya titipan. Allah berhak mengambilnya kapanpun. Jadi kita tidak pantas menyombongkan apa yang kita punya. Misalnya kita punya barang-barang yang bagus atau kita punya kecerdasan. Nah, kita tidak boleh sombong. Ya, kalau Allah beda dengan makhluknya karena Allah itu Maha Pencipta, Allah yang berkuasa. Jadi, kalau kita sombong, malu sama Allah, ya. Kemudian, lawan dari sikap tawadu itu adalah takabur. Nah, takabur ini artinya sombong. Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Misalnya, kita suka merendahkan orang lain, mencela orang lain, atau membanggakan diri sendiri. Nah, perbuatan yang seperti itu dibenci oleh Allah ya, teman-teman. Kita jangan sampai berbuat seperti itu ya. Seperti dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 18 yang bunyinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berasal dari bahasa Arab. Artinya bersih, lurus, suci, atau murni. Maksudnya, kita itu murni hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Ikhlas itu mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menjadi ikhlas? Yang pertama, kuatkan niat kita di dalam hati. Ingat, niatnya harus dengan niat yang baik ya. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan cara sholat, atau boleh dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan yang ketiga adalah selalu memaafkan kesalahan orang lain. Manfaat dari ikhlas itu adalah yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah. Itu sudah jelas ya kak, karena kita selalu mendekatkan diri kepada Allah itu akan mendapat pahala. Kemudian hati kita akan menjadi tenang dan lapang. Tidak ada rasa iri, rasa benci, rasa kecewa akan dijauhkan dari kita. Kemudian kita akan dicintai oleh sesama manusia. Karena perbuatan kita baik, niat kita baik, maka orang lain akan sayang kepada kita. Dan yang terakhir adalah memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sebagai manusia pasti pernah mengalami kesulitan, kesusahan. Semua itu merupakan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesulitan itu datang, maka Allah lah sebaik-baik penolong. Dan kepadanya lah kita bergantung. Sesulit apapun cobaan dan kesusahan yang melanda kita, kita jangan sampai tergoda untuk meminta tolong dengan jalan kesyirikan. Seperti misalnya mempercayai kekuatan benda-benda pusaka,
atau berdoa di kepercayaan kita kepada dukun misalnya ya. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Tetap jika kita memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 5, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, berdasarkan ayat tersebut, kita tidak boleh meminta tolong kepada sesembahan lain selain Allah. Nah, kemudian misalnya ada pertanyaan seperti ini. Bolehkah kita meminta tolong kepada sesama manusia? Nah, tentunya ini boleh karena kita itu sesama manusia harus tolong-menolong. Jadi, jika kita ingin meminta tolong kepada sesama manusia, maka itu diperbolehkan. Tetapi tolong-menolongnya dalam kebaikan ya, bukan tolong-menolong karena dosa. Misalnya kita meminta tolong dokter pada saat kita sakit, kemudian minta tolong montir pada saat kendaraan kita rusak, atau meminta bantuan teman. Nah, yang semacam ini tentu dibolehkan, namun dengan catatan harus meyakini bahwa pertolongan yang datang pada hakikatnya dari Allah. Dan adapun orang yang tadi hanyalah sebab. Dari penjelasan yang baru saja Bu Guru sampaikan, coba teman-teman buatkan contoh perilaku tawadu, ikhlas, dan memohon pertolongan kepada Allah dalam bentuk tabel ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Selamat belajar teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.